Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofian, NPM 2017-43500-786 dari kelas R7A, kelompok 11, ingin menjelaskan tentang pertemuan kedua dengan materi pemodelan linear programming kasus maksimasi. Sebuah maskapai penerbangan menawarkan tiket kelas bisnis dan tiket kelas 1. Agar menguntungkan, maskapai penerbangan harus menjual minimal 25 tiket kelas 1 dan minimal 40 tiket kelas bisnis. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $225 untuk setiap tiket kelas bisnis dan $200 untuk setiap tiket kelas 1. Solusinya adalah kita mengidentifikasi kuantitas yang tidak diketahui. X sama dengan tiket kelas bisnis, Y sama dengan tiket kelas 1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kuantitas yang tidak diketahui. Kami diminta mencari nomor tiap tiket yang harus dijual. Karena ada tiket pelatih dan kelas 1, kami mengidentifikasinya sebagai yang tidak diketahui. Dengan keuntungan tiket bisnis $225, maka fungsinya adalah 225x. Sedangkan tiket kelas 1 dengan keuntungan $200, maka fungsinya adalah 200y. Jadi keuntungan totalnya adalah P. Maka fungsi P adalah 225x plus 200y. Keuntungan untuk tiket bisnis adalah $225. Jika X tiket bisnis terjual, keuntungan total tiket ini 225x. Keuntungan untuk tiket kelas 1 adalah $200. Begitu pula jika Y tiket kelas 1 terjual. Keuntungan total untuk tiket ini adalah 200Y. Jadi keuntungan total P adalah P sama dengan 225x plus 200Y. Kemudian kita akan mengidentifikasi kendala. Kendalanya adalah setidaknya harus menjual 25 tiket kelas 1 atau setidaknya menjual 40 tiket bisnis. Tidak lebih dari 150 tiket dapat dijual. Selanjutnya kita mengidentifikasi batasan. Dengan batasan X lebih dari sama dengan 40, Y lebih dari sama dengan 25. Maka X plus Y kurang dari sama dengan 150. Menjual setidaknya 25 tiket kelas 1 atau menjual setidaknya 40 tiket bisnis. Tidak lebih dari 150 tiket dapat dijual atau tidak lebih dari 150 orang dapat muat di pesawat. Selanjutnya fungsi tujuan dan batasan-batasan. Di sini fungsi tujuannya adalah P sama dengan 225x plus 200y. Dengan batasan Y lebih dari sama dengan 25, X lebih dari sama dengan 40, maka X plus Y kurang dari sama dengan 150. Grafik batasan kuadran 1. Kami tertarik pada kuadran pertama karena kami tidak dapat memiliki tiket negatif. Di grafik batasan ini, garis yang berwarna hijau dengan titik X sama dengan 150 dan Y sama dengan 25. Kemudian garis yang berwarna biru dengan titik X sama dengan 40 dan titik Y sama dengan 150. Garis berwarna merah dengan titik X sama dengan 150. Maaf diulangin. Garis berwarna merah dengan titik X sama dengan 15 dan Y sama dengan 150. Karena ini adalah garis horizontal yang melewati nilai Y25, apapun di atas garis ini mewakili nilai yang lebih besar dari 25. Ditunjukkannya dengan mengarsir di atas garis dengan warna arsiran hijau. Kapan nilai X lebih besar dari 40? Nilai ke kiri lebih kecil dari 40. Jadi kita harus mengarsir ke kanan untuk mendapatkan nilai lebih besar dari 40. Setelah kita arsir, kita bisa mendapatkan daerah kemungkinan yang diberi tanda titik warna ungu.
Tanda warna ungu ini adalah daerah kemungkinan. Persamaan pertama adalah sistem 1 dengan X40, sistem 2 X40, sistem 3 Y25. Kemudian sistem 1 X plus Y 150, sistem 2 Y 25, sistem 3 X plus Y sama dengan 150. Persamaan kedua adalah sistem 1 40 plus Y sama dengan 150, Y sama dengan 150, Y sama dengan 110, poinnya 40 dan 110. Sistem 2 poin sudah diberikan, yaitu poin 40 dan 25. Kemudian sistem 3 X plus 25 sama dengan 150, X nya 125, maka poin 125 dan 25. Jadi kesimpulannya adalah poin 40 dan 110 dengan profit 225 kali 40 plus 200 kali 110, maka hasilnya $31.000. Kemudian yang poin 40,25 dengan profit 225 kali 40 plus 200 kali 25, maka hasilnya adalah $14.000. Poin selanjutnya adalah 125 dan 25 dengan profit 225 kali 125 plus 200 kali 25 dengan hasil $33.125. Jadi, jika maskapai penerbangan ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka maskapai penerbangan harus menjual 125 tiket bisnis dan 25 tiket kelas 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Regita dari kelas R7A dengan NPM 2017-435-00007. Di sini saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang materi pertemuan kedua, linear programming kasus maksimasi. Dan soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah maskapai penerbangan menawarkan tiket kelas bisnis dan tiket kelas 1. Agar menguntungkan, maskapai penerbangan harus menjual minimal 25 tiket kelas 1 dan minimal 40 tiket kelas bisnis. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $225 untuk setiap tiket kelas bisnis dan $200 untuk setiap tiket kelas 1. Lalu yang pertama, kita harus mengidentifikasi kuantitas yang tidak diketahui. Kita misalkan saja X ini adalah tiket kelas bisnis, lalu Y kita misalkan tiket kelas 1. Selanjutnya, kita ubah soal menjadi persamaan, yakni tiket bisnis $225, tiket kelas 1 $200, jadi fungsinya menjadi 225X dan 200Y, seperti yang sudah diketahui di awal tadi, bahwa X ini adalah tiket kelas bisnis dan Y adalah tiket kelas 1. Dan keuntungan totalnya ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam soal, menjadi 225X ditambah 200Y. Lalu kendalanya dalam soal ini adalah setidaknya kita ini harus menjual 25 tiket kelas 1 dan harus menjual 40 tiket bisnis. Tetapi kita tidak bisa untuk menjual lebih dari 150 tiket. Selanjutnya, sekarang kita mengidentifikasi batasan. Batasan yang pertama, X lebih besar dari sama dengan 40. Y lebih besar dari sama dengan 25, dan X plus Y kurang dari sama dengan 150. Atau dengan kata lain, jual setidaknya 25 tiket kelas 1, dan jual setidaknya 40 tiket bisnis, tetapi tidak lebih dari 150 tiket dapat dijual. Atau dengan kata lain, tidak lebih dari 150 orang dapat muat di pesawat. Jadi fungsi tujuan dan batasan-batasannya, sekali lagi kita ulangi, fungsi tujuannya itu P sama dengan 225X ditambah 200Y, dan batasannya Y lebih besar dari sama dengan 25, X lebih besar dari sama dengan 40, dan X plus Y kurang dari sama dengan 150. Lalu ini adalah grafik batasannya. Nah, kita ini hanya menghitung
titik positif saja. Jadi kita tidak memiliki titik yang negatif karena tidak ada tiket bernilai negatif. Tiket pasti bernilai positif. Lalu ini kita sekarang membuat garis-garisnya. Garis yang pertama adalah berwarna hijau. Garis berwarna hijau ini dengan titik X-nya 150 dan titik Y-nya 25. Diambil dari titik tadi. Lalu garis berwarna biru ini titiknya X 40 dan Y-nya ini 150. Garis berwarna merah ini titiknya X 150 dan Y 150 juga. Nah, ini kenapa ini kita arsir dengan warna hijau? Karena ini melewati nilai Y sama dengan 25. Maka yang melewati garis ini kita arsir karena ini memenuhi nilai yang lebih besar dari sama dengan 25. Maka itu kita arsir menggunakan warna hijau. Selanjutnya, ini kita arsir menggunakan warna biru. Kenapa kita arsir garis ini? Kenapa kita arsir? Karena ini memiliki nilai lebih besar dari 40 atau sama dengan 40. Kenapa yang garis sebelah kirinya nggak diarsir? Itu karena lebih kecil dari 40. Maka kita tidak arsir. Kita hanya arsir yang lebih besar atau sama dengan 40. Maka kita arsir yang sebelah kanan. Lalu ini adalah daerah kemungkinan yang kita dapatkan. Kita gambarkan dengan titik berwarna ungu ini. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan daerah kemungkinannya berdasarkan 3 titik ini? Nah, kita misalkan nih 70 titik X-nya, lalu titik Y-nya 120. Jika kita tambahkan kan, maka hasilnya menjadi 190. Dan itu bertentangan dari fungsi X plus Y adalah lebih besar dari sama dengan 150. Maka daerah atas itu tidak memungkinkan karena tidak sesuai dengan fungsi yang di awal. Nah, kita coba misalnya lagi X-nya 60, lalu Y-nya 40. 60 ditambah 40 kan kurang dari atau sama dengan 150. Maka itu adalah daerah yang memungkinkan. Maka dari kedua contoh tersebut, nah kita bisa menyimpulkan bahwa daerah kemungkinannya itu ya ada di daerah-daerah ini. Maka kita gambarkan dengan titik 3 ini berwarna ungu supaya terlihat. Lalu selanjutnya ini persamaan pertama sistemnya. Ini sistem pertama nih. X-nya 40 dan X plus Y sama dengan 150. Nah, sistem kedua X-nya 40, Y-nya 25. Sistem ketiga X-nya 25, X plus Y-nya 150. Nah, sistem pertama ini kita masukkanlah. Tadi X-nya kan 40 nih. Berarti Y-nya ini adalah 150 dikurangin sama 40 dari X-nya, maka menghasilkan Y-nya ini 110. Jadi untuk sistem pertama ini kita mendapatkan titik X-nya 40 dan Y-nya 110. Lalu yang sistem keduanya ini adalah kita lihat di sini X-nya 40 dan Y-nya 25. Sudah jelas bukan bahwa X-nya 40 dan Y-nya 25 sudah ada di depan. Dan yang ketiga ini tadi disebutkan bahwa Y-nya 25 dan X plus Y-nya ini sama dengan 150 kan. Berarti cara mencari X-nya adalah 150 dikurangin 25. 150 dikurangin X tadi, maka kita mendapatkan X-nya ini 125. Maka untuk titik yang ketiga ini kita dapatkan X-nya 125 dan Y-nya 25. Nah, lalu ini untuk mendapatkan maksimalnya ini berapa sih titiknya X dan Y-nya dan harus menjual berapa tiket nih maskapainya untuk mendapatkan keuntungan maksimum, kita hitung berdasarkan poin 3 tadi yang sudah kita temukan. Sistem pertama, yang kedua, dan ketiga, atau poin pertama, poin kedua, dan ketiga. Kita masukkan ke dalam rumusnya nih. Ya, rumus tadi 225X ditambah 200Y. Nah, kita coba nih poin pertama. X-nya 40, Y-nya 110. Kita masukkan ya ke dalam rumus. 225 dikali 40 ditambah 200 dikali 110. Maka menghasilkan $31.000. Nah, untuk yang kedua nih, X-nya 40, Y-nya 25. Kita masukkan ke dalam rumus. 225 dikali 40 ditambah 200 dikali 25. Menghasilkan $14.000. Nah, yang ketiga nih, poin ketiga, X-nya 125 dan Y-nya 25.
Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus 225 dikali 125 ditambah 200 dikali 25 menghasilkan $33.125. Nah, jika kalian bertanya nih, ini poinnya dapat dari mana sih yang 40, 110, 40, 25, dan 125, 25? Ini didapat dari gambar grafik yang di awal tadi, yang ada grafik gambar berwarna merah, biru, dan juga warna hijau. Kalian bisa lihat lagi jika kalian masih kurang paham. Nah, jadi kesimpulannya nih, setelah dilihat dari 3 poin, 3 titik ini, kita lihat berapa nih nilai terbesarnya. Dan ternyata nilai terbesarnya adalah $33.125 dengan titik 125 dan juga 25. X-nya 125 dan Y-nya 25. Dengan kata lain adalah kesimpulannya seperti ini. Jadi, kalau maskapai penerbangan ini, jika maskapai penerbangan ini ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka maskapai ini harus menjual 125 tiket bisnis dan 25 tiket kelas 1. Didapatkan dari hasil 3 tadi. Kita lihat yang paling besar nilainya adalah di bagian poin ketiga, yakni 125 dan 25. Jadi kesimpulan dari soal kelompok 11 ini jawabannya adalah berapa maksimalnya harus menjual 125 tiket bisnis dan 25 tiket kelas 1. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.